Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapa pengurus dan jamaah Masjid As-Sabirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita pada bab-bab yang lalu. Terakhir kita membahas tentang keutamaan zakat dan sedekah pada hadis nomor urut yang ketiga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hadis nomor urut yang keempat. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini Bu dan Bapak, perkataan Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengulang apa yang Allah sampaikan. Itu namanya hadis qudsi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya bani Adam, wahai bani Adam, anfik, nafkahkanlah hartamu. Unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibu dan bapak rahimakumullah, ini janji. Ini adalah jaminan. Jaminan dari Zat yang Maha Kaya, pemilik langit bumi beserta seluruh isinya. Menyampaikan kepada kita, sekaligus memerintahkan kepada kita, dan memberikan jaminan kepada kita. Jadi kita ini diperintah, tapi jaminan di balik perintah itu pun sudah ada. Apa yang disuruh kepada kita? Nafkahkan hartamu. Kalau kita menafkahkan harta kita, apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku kata Allah yang akan menafkahimu. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah. Bermakna apa? Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka dia tidak akan pernah miskin. Mengapa dia tidak pernah miskin? Karena hartanya dijamin oleh Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu dan bapak tengok dalam 4 hal. Dalam 4 hal ini ibu dan bapak rahimakumullah, maka kita akan mudah menengok betapa kalau kita menafkahi yang 4 macam ini, maka kita menengok sangat cepat Allah Ta'ala itu membalas apa yang kita nafkahkan itu. Pertama, ibu dan bapak, ketika ibu dan bapak menyekolahkan anak. Ketika ibu dan bapak menyekolahkan anak. Siapa yang mencari ilmu, maka Allah bukakan dia jalan menuju syurga. Jalan menuju syurga saja Pak dibukakan oleh Allah Ta'ala. Apalagi cuman jalan mendapatkan nafkah. Makanya Pak, orang-orang yang anaknya sekolah, itu banyak keajaiban rezeki. Makanya Pak Ketua sering kita mendengarkan orang bercakap macam ni. Apa kata dia? Dulu Pak Ustadz ketika anak-anak masih sekolah, ado-ado je rezeki. Semenjak anak-anakku selesai sekolah, ndak sama jo dulu rezeki ni dah. Rupanya anak sekolah itu adalah asbab terbukanya pintu rezeki. Mengapa demikian? Karena bapak ibu telah menafkahkan harta. Makanya orang yang membayar SPP untuk anak tu Pak, 2 pahalanya. Pertamanya bapak halo telah menafkahkan hartanya untuk anaknya. Yang kedua, tetap dihitung pahala infaknya. Maka ibu dan bapak, mohon maaf nih, saya di S3 itu Pak, paling tidak sudah 2 kali peluang beasiswa. Saya tak ngambil Pak. Bukan tak butuh duit.
Jadi walaupun mencari uang tak mudah, ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini ingin ikut membiayai. Kecuali kalau tidak ada besok lagi Pak Haji. Nah, kalau tak ada lagi kita urus. Sudah 2 kali peluang beasiswa di S3 itu saya tak ngambil. Saya bukan menyalahkan orang mengambil, tidak. Tapi peluang yang saya ambil adalah bahwasanya orang yang ikut menafkahkan hartanya untuk menuntut ilmu, walaupun dia sendiri yang menuntut ilmu itu, pasti Allah mengganti nafkahnya. Allah mengganti segala harta bendanya. Di kampung kami itu Pak, ada seorang ibu-ibu, anaknya banyak. Kalau saya tak salah, anaknya 9. Seluruh anaknya mondok. Orang lain senang hidupnya Pak, tak sanggup semuanya membeli kitab-kitab tuh. Tapi ibu nih, seluruh kitab anaknya lengkap. Saya dulu waktu di pondok minjam kitab-kitab anak. Apa kerja ibu tuh? 1, bercocok tanam padi. Yang kedua, menggembalakan kerbau. Tapi anehnya ibu dan bapak, datang banjir, padi orang rebah, padi orang roboh, tidak bisa dipanen, padi emak ini tetap bisa dipanen. Tetap tegak padi itu, di atas sampan pun bisa dia memanen. Kerbau dia Pak Ustaz, kerbaunya macam itu juga. Kerbau orang Pak, 2 jantan, 2 betina, 2 pasang Pak. Dikasih kandang, tak boleh kemana-mana. Tidak beranak Pak. Kerbau mak ni hanya ada bininya saja, tak ada suaminya. Alhamdulillah beranak aja kerjanya. Jadi memang Allah berikan kemudahan rezeki. Jadi jangan kita ragu ibu dan bapak rahimakumullah menyekolahkan anak. Percayalah ibu dan bapak rahimakumullah. Jangan pernah ragu menyekolahkan anak. Yang kedua, nampak sekali oleh kita kalau harta itu kita nafkahkan lalu Allah menggantinya. Kapan? Ketika kita bawa harta itu ke tanah suci. Karena doa Nabi, Pak, bukan saya berdoa, bukan para ustadz berdoa, bukan para pengurus masjid dan ustadz-ustadz tempatan berdoa, tidak. Nabi yang berdoa, Pak. Doa Nabi itu 3. Pertama, ya Allah, terimalah ibadah haji atau ibadah umrohnya. Kalau diterima, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali syurga. Itu kalau diterima. Yang kedua ibu dan bapak, orang yang berhaji dan berumroh ini doa Nabi, ya Allah hapuslah segala dosa-dosanya. Wa ghafara zambaka. Ampunkan segala dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosa. Tapi yang unik nomor 3. Bang Kawi. Apa doa Nabi yang ketiga? Saya lama termenung dengan yang ketiga nih Pak. Wa akhlafa nafaqotaka. Gantilah duhai Allah seluruh nafkah yang dipakainya. Makanya saya di mana-mana ibu dan bapak selalu menganjurkan jamaah. Jangan pernah mencari diskon dalam ibadah. Betul Pak. Saya kalaupun keluarga saya sendiri, tidak dia minta diskon di travel umroh kita itu, tak saya kasih diskon. Kenapa tak Ustaz diskon? Apa tak Ustaz diskon? Kan keluarga Ustaz. Walaupun keluarga, tak dia minta diskon. Berarti saya golongkan beliau memahami filosofi wa akhlafa nafaqotaka. Allah mengganti seluruh harta yang dipakai untuk ke tanah suci. Maka semakin banyak harta itu terpakai, makin banyak gantinya.
Nah, tapi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau orang tak memahami filosofi, bapak kini umroh apa Ustaz? 31 lima tu ibu aja. Ndak bisa mau boleh. Jauh turun. Nah, saya bilang aja istri saya ndak segitu bayarnya, jauh lebih daripada itu. Saya bilang istri kita jauh daripada itu bayarnya. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itu perlu kita sampaikan. Maka saya ingatkan kepada ibu dan bapak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak beli kain sarung untuk ibadah, jangan ditawar. Beli telekung untuk sholat, jangan ditawar. Beli Quran, jangan ditawar. Apalagi beli sajadah, jangan ditawar. Beli peci, jangan ditawar. Tapi kalau beli Innova, tawar. Kalau itu menyangkut dunia, tawar. Tapi kalau menyangkut bekal untuk dibawa kepada Allah, jangan tawar. Sanggup beli, tak sanggup tinggalkan. Mahal Pak Ustaz, bulan besok. Mahal Pak Ustaz, cari toko lain. Tapi jangan tawar. Kenapa demikian? Seluruh harta yang dipakai untuk beribadah itu diganti sama Allah. Jadi orang yang ke tanah suci itu diganti hartanya. Maka sampai hari ini Pak, sudah berapa puluh juta, beratus juta orang ke tanah suci. Tidak ada satupun yang jatuh miskin. Berapa banyak ini? Ada orang Pak, mohon maaf, berhutang-hutang nak ke tanah suci. Pulang dari tanah suci itu lunas hutang. Bayangkan itu. Tapi kalau hutang lain Pak, tidak lunas-lunas. Jadi tanah suci itu luar biasa. Ada yang sampai menjual tanah nak ke tanah suci, ada yang sampai menjual emas. Dijualnya emas dapat emas lebih besar. Dijualnya tanah dapat tanah lebih luas. Jadi orang ke tanah suci itu harta bendanya Allah ganti. Nafkahkan, aku nafkahi, kata Allah. Yang ketiga, zakatkan dan sodakohkan. Zakatkan dan sodakohkan. Zakat dan sodakohkan ini nama induknya. Boleh dalam berbentuk wakaf, boleh dalam berbentuk infak, boleh dalam berbentuk yang lain-lain, hibah, hadiah, lain sebagainya. Selagi harta itu bertransaksi kepada Allah, zakatkah namanya, sodakohkah namanya, infakkah namanya, hibahkah namanya, hadiahkah namanya, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu dan bapak, saya lama berbincang-bincang dengan Pak Haji yang mendirikan klinik Taman Sari. Apa kata beliau? Selama saya hidup Pak Ustadz, klinik Taman Sari ini hanya ada 2. Namun Pak Ustadz, ketika saya mulai membangun masjid, tahun itu masjid saya bangun Pak Ustadz, maka tahun itulah klinik langsung berganti dari 2 menjadi 6. Itu pemilik rumah, pemilik klinik Taman Sari menceritakan itu. Kebetulan saya beberapa malam tadi Ibu dan Bapak, saya ceramah di Garuda Sakti. Rupanya klinik Taman Sari yang ke-6 itu di Garuda Sakti. Selama beliau menjadi pebisnis, ditegakkan beliau klinik Taman Sari, 2 cuma tegak. Tapi ketika dimulainya membangun masjid, tahun itu masjid dibangun. Kan banyak duitnya tuh. Tahun itu juga klinik yang awalnya 2 berubah jumlah menjadi 6. Berarti Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita membangun masjid itu berkurang agak-agak duitnya kita. Enggak. Kita membangun masjid itu berkurang enggak duit kita? Enggak. Tak berkurang. Tapi kenapa orang ragu membangun masjid? Karena orang menghitung masjid sebesar ini kan banyak duitnya nih. Bermiliar-miliar ini.
Karena orang menghitung dengan kalkulator. Orang tak menghitung dengan kayanya Allah. Kalau orang menghitung dengan kayanya Allah, itulah nasihat orang toko lintau, Pak. Toko bangunan Jalan Durian kepada saya ketika saya memulai membangun masjid untuk emak itu. Apa katanya Pak Ustadz? Pak Ustadz ini beruntung. Pak Ustadz diberikan amanah oleh Allah menjadi tukang bayar. Maksudnya, Kak, saya bilang, Allah Ta'ala tuh malu Pak Ustadz kalau Pak Ustadz yang membangunkan rumahnya. Maksudnya saya bilang, iyalah. Awak saja dan punya rumah dibangun de orang malu, Pak. Apalagi yang punya rumah ni Allah Ta'ala. Lalu Bang Haji ke membangunnya, oh malu Allah Ta'ala. Lalu Bang Kawi ke membangun, malu Allah. Lalu Pak Haji ketua yang akan membangun, abang yang akan membangun, malu Allah Ta'ala. Tapi kan buktinya kami berempat yang membangun Pak Ustadz. Abang berempat, ayahanda berempat, hanya tukang bayar. Tukang apa? Tukang bayar. Yang punya pitih itu siapa? Allah. Cara Allah mendatangkan pitih itu terserah di Allah. Tiba-tiba dapat proyek. Tiba-tiba laku rumah yang tak laku-laku dengan harga mahal. Di Balinya dulu 300 juta, kini ditawar orang 800 juta. Tanah tu dulu cuma 75 juta. Tiba-tiba dibangun orang aspal di muka tanah tu. Sama je cerita seorang ustaz, ibu dan bapak. Ada orang baru mulai membali oto, Pak. Di Balinya lah Kijang Super. Kijang Super kok kan ibu dan bapak rahimakumullah kan lah kijang lama tu kan. Tapi dek baru sekali itu membali oto ndak seketek hati sanang, tapi rupanya ketika dimasukkan oto tu ke gang rumah indak muek. Maka tapasolah oto tu ditinggalkan di muka. Memang tidak jauh jaraknya dari, itulah lebih kurang. Tidak sampai. Dari aspal ke sini. Nah, tapi tidak sampai. Menghadaplah dia ke orang depan. Bu, boleh tidak tanah ibu ni saya belik-belik minta. Tidak pula beli dah. Belik-belik minta. Di situ membelik, di situ meminta. Tak usah banyak-banyak, Bu. 1/2 meter jadilah katanya. Tapi 1/2 meternya kali 22. Rupanya tidak mau ibu nih. Tak mau ibu. Maka tiap harilah apa tu taruh oto Kijang Super tu di muka. Asal lah tengah malam hari tidak bisa lalu mata apa. Saya tak sebutkan nama jalannya karena mudah menebak siapa ustaz yang tinggal di situ. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, tahulah oleh seorang ustaz, kalau hujan hari Pak, pucet mukanya Pak. Tak bayanglah orang mengganggu oto tu, tak bayanglah orang membawa oto tu mengumpul piti payah-payahnya. Tahulah seorang ustaz kita, tak saya sebutkan namanya ustaz tu. Karena kan orang sebelah kan tak mau ngasih. Jadi, apa kata ustaz tu? Apa masalahnya? Iko ustaz, otoko kalau masuk ke dalam, bannya pas takkan naik parit. Jadi berapa nan dibutuhkan? 1/2 meter jadilah Ustaz. Lepas tu. Itulah memang betul-betul sim lulus tu. Nggak sim tembak tu dah. Apa kata Ustaz tu? Kalau gitu saya beri 1 meter. 1 meter kali 22. Berarti 22 meter. Dikasih tu lepas subuh, habis sarapan lebih kurang-kurang jam 7-an dah ibu dan bapak. Tiba-tiba jam 9 datang orang ke rumah Ustaz. Apa kata dia? Pak Ustaz, apa sakit? Maukah Ustaz membeli tanah kami ini untuk berobat bapak? Kata Ustaz tu, saya tak punya duit Bu.
tanah ibu tuh bagus, tepi jalan. Asalkan ustaz yang membali, ustaz berapapun ustaz do piti tidak ada masalah. Lain amo ibu ambo bali 200 juta, itulah piti ambo. Itulah piti ambo, 200 juta. Nah, singkat cerita ibu dan bapak, dijuallah tanah tu 200 juta. Tanah terjual, langsung dikasih sertifikat hak milik. Rupanya sebelum zuhur datang orang ke ibu nih. Bu, kami ingin betul lah tanah ibu tu, Bu. Lah diboleh deh Ustaz. Baiklah temui Ustaz. Ustaz agiakanlah ke kami Ustaz. Kami ingin betul tanah tu, ingin membuat usaha, nama usahanya ini. Berapapun Ustaz jual kami boleh. Nyok berapa menurut apa? 1 miliar mau Ustaz, kata dia. Bukan. Terus senyum aja Ustaz nih. Terserahlah kata Ustaz tuh. 1 miliar mau Ustaz katanya. Hanya dari jam 9 ke ba'da zuhur. Allah ganti 800 juta. Kenapa? Hanya gara-gara 22 meter. Jadi kami tadi Pak dalam rapat, saya tadi kan rapat di travel. Banyak kita menengok orang menerima duit berpuluh juta, saya bilang. Tapi dalam sekejap habis. Hingga dia pun mengatakan, aneh pitiko Pak Ustaz. Dapik sakete indak cukui, dapik banyak indak balabiah. Tak pernah cukui idui Pak. Tapi ada orang, berapapun harta dia dapat, berkah. Apa ciri-ciri harta itu berkah? 3. Jadi kalau bapak ibu nak menengok harta ibu dan bapak berkah tak berkah, tengok 3. 1. Sedikitnya cukui, banyaknya balabiah. Mesti. Maka orang yang haratonya barokah itu Pak, tidak pernah kurang. Selalu pas. Pas dia membali itu, pas adu piti. Pas dia menyekolahkan anak, pas adu piti. Taragak pulau ke tanah suci, pas adu piti. Taragak pulau babini, pas adu pitinya. Yang belum babini maka maksudnya Bu. Pokoknya pas seluruhnya. Yang kedua, kalau mau menengok harta itu berkah ataupun tidak berkah, tengok doanya mustajab apa tidak. Jadi orang yang hartanya itu berkah, doanya mustajab. Doa mustajab. Yang ketiga, orang yang hartanya berkah itu hajatnya sampai. Makanya banyak orang Pak, ambo nak pernah menyangko dah Pak Ustaz. Ambo kok Pak Ustaz ndak tamat SMP doh, tapi anak ambo badua dokter. Tak pernah ambo menyangko doh Pak Ustaz. Ambo hendak orang pandai baca tulis doh, tapi batigo orang anak ambo Pak Ustaz kat tigo-tigonya PNS. Ambo Pak Ustaz, orang ndak pandai tulis baca, tapi alhamdulillah Pak Ustaz. Baik ke Makkah, orang ke Makkah kami. Ke Turki, orang ke Turki kami. Ke Eropa, orang ke Eropa kami. Pokoknya sampai hajat orang tiba hajat kami. Begitu Allah mengamankan rezeki orang yang suka bertransaksi kepada Allah. Yang keempat, ibu dan bapak. Coba tengok ketika seseorang itu menafkahi orang dalam tanggung jawab dia. Kalau seorang suami dulu ketika inyo muda, alunnya babini, untuk inyo nak cukup lah Pak. Tapi ketika inyo mulai babini, ado-ado rezeki. Alhamdulillah makan jo anak orang. Jadi kalau ada orang kini kok kan babini, jo apa kan dia makan Pak Ustaz? Itu bodoh betul orang itu. Ini tak tahu orang dulu, tak ke sekolah, makan jo nak bini.
Yang kedua, ibu dan bapak, seiring itu lahir pula anak. Lain-lain rezekinya Pak Haji. Lahir anak pertama, alhamdulillah tabali Honda Cik. Lahir anak kedua, diterima apa kau lulus P3K. Walaupun di luar kota. Kan di luar kota gini kok ha. Ya P3K gini kok ha. Lulusnya P3K, walaupun P3K kini kok banyak, bukan banyak, kasadonya rupanya keluar kota. Tidak ada masalah, dijalaninya dulu tuh ha. Tapi lahir anak ketiga, mulainya bisa berangkat umroh. Tidak nyangko dah Ustaz. Jadi anak tuh beda rezeki. Jadi anak beda rezekinya, bini beda pun rezekinya. Tapi jangan lo gara-gara itu baru cik bini Ustaz. Kadang-kadang ada lo orang macam itu, lo pemikiran itu baru cik bini, kalau 2 bini, 3 bini gitunya. Awak mengatakan bini itu ada rezeki, anak itu ada rezeki. Ibu dan bapak, ayah bunda rahimakumullah. Apatah lagi kalau harta itu dimakan oleh mak kandung, ayah kandung awak. Saya sampaikan di mana-mana itu ibu dan bapak, jangan lupa menafkahi mak ayah. Saya perlu ingatkan ibu dan bapak yang masih hidup, ayah mak ya. Mudah-mudahan tak ada yang salah nilai dengan apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf saya ibu dan bapak. Tiap bulan, insya Allah tak pernah saya lupa menafkahi emak dan ayah. Tak pernah rasanya sejak saya kuliah. Saya bangunkan rumah. Rumah itu kami bangunkan beramai-ramai karena saya anak paling tua, tentu saya yang banyak berjuang. Yang ketiga, ibu dan bapak paling tidak 3 kali mak ke tanah suci, 2 kali ayah ke tanah suci. Tapi seketika wafat dua-duanya, raso-rasonya alun barapo yang waagih. Jadi hal yang paling saya sesali hari ini Pak, mengapa dulu tidak sebanyak ini? Mengapa dulu tidak sebanyak ini? Mengapa dulu tidak sebanyak ini? Selalu itu menjadi penghantu dalam diri saya. Makanya barulah saya teringat, mengapa Imam Hasan Al-Basri menangis sejadi-jadinya ketika emak beliau wafat? Karena kata Imam Hasan Al-Basri, aku bukan tangisi emakku wafat, aku bukan tangisi kematian, yang ku tangisi adalah tertutupnya pintu surga setelah emak ayahku tiada. Apa maksudnya? Pintu tol surga yang paling hebat itu adalah emak dan ayah kita. Tidak ada lagi pintu tol terhebat. Ayah mak kita itulah pintu tol terhebat. Maka su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an walidayhi, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayah mak Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huma jannatuka wa naruka. Ayah makmu itu penjamin surgamu, penjamin nerakamu. Jadi surga dan neraka anak itu sangat ditentukan oleh ayah maknya. Nah, makanya kalau ada anak, terutama anak laki-laki ini tak menafkahi ayah mak dia, sungguh-sungguh merugi dia hidup. Maka kata para ulama itu kan, orang yang menafkahi ayah maknya itu paling tidak 3 yang Allah taklukkan. 3 yang Allah taklukkan. Pertama, Allah taklukkan gunung kepada dia. Kedua, Allah taklukkan batu kepada dia. Ketiga, Allah taklukkan kayu kepada dia. Makanya, anak yang memberi ke orang tua, berbakti, mengabdi dalam makna membelanjai kedua orang tua, maka kalau dia berkata kepada gunung, kepada batu, kepada kayu, hai gunung, hai batu, hai kayu, berubahlah kalian semua menjadi emas, maka gunung, batu, dan kayu pun akan berubah menjadi emas. Itulah janji Allah Ta'ala. Bahkan Pak, tidak memberi saja Pak, hanya melayani.
itu menggetarkan langit, Pak. Kalau kita baca dan kita simak kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan bukan orang kaya. Tapi di rumahnya itu Uwais Al-Qarni mengasuh emaknya. Emaknya sakit. Uwais yang menjaganya. Sampai mati Uwais Al-Qarni itu menjaga emaknya yang sakit. Coba bayangkan deh ibu dan bapak kini. Nenek itu sampai mati mengasuh cucu dalam rumah anak. Kan tuh. Coba bandingkan dengan rumah Uwais Al-Qarni. Maka rumah yang paling baik itu rumah Uwais Al-Qarni. Bayangkan oleh ibu dan bapak. Orangnya tidak pernah berjumpa Nabi. Sudah datang di ke rumah Nabi. Tapi tak berjumpa dengan Nabi. Nabi sedang pergi berperang. Tak berjumpa dia dengan Nabi. Sudah sampai dia ke rumah Nabi, tak berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sahabat kelas satunya Nabi. Sahabat utamanya Nabi. Apa kata Nabi? Jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa. Oh, itu nak main-main loh, Pak. Tak main-main. Ustadz disuruh minta doa ke Ustadz. Yo Pak, tidak banyak tuh Pak. Kalau kami dulu di pondok, guru-guru kami menyampaikan misalnya, kalau ang bajumpo Josiano, jangan lupa minta doa. Berarti sianu yang dimaksudkan oleh kiai itu istimewa di mata kiai. Ini Pak, yang menyuruh meminta doa Nabi. Yang disuruh untuk meminta doa itu Abu Bakar, Umar. Berarti Uwais Al-Qarni kok siapa nanya kok? Kalau ndak sabana-bana istimewa ya. Apa sebananya ibadahnya Pak Ustaz? Rupanya Nabi ibu dan bapak dapat kabar. Uwais Al-Qarni kok wafat. Tapi rupanya yang memandikan jenazah dia malaikat. Yang mengkafani jenazah dia malaikat. Yang mensalatkan, yang menguburkan dia malaikat. Penduduk langit turun ke bumi mengurus jenazah dia. Inilah orang yang tidak ada KTP buminya, tapi ber-KTP dia di langit. Apa hebatnya Uwais Al-Qarni itu Ustaz? Sampai mati mengasuh amak. Yang terjadi kini kota banyak-banyak. Amak sampai mati mengasuh di rumah anak. Sampai mati, sampai menggegek, sampai tua, sampai basing gebang, sampai ndak tolok solat, sampai tak pincang-pincang. Saya ketemu oleh saya Pak. Nenek-nenek untuk mengangkat kaki saja payah. Nenek ini sudahlah berumur, kakinya tertusuk paku, dan namanya cucu tetap juga dijaga sayang. Maka orang dulu ibu-ibu, jadi ibu berang kepada ambo cuma menceritakan fakta. Orang dulu ndak sekolah do bapantang menyuruh amak mengasuh dalam rumahnya. Orang kini terbalik Pak, makin tinggi sekolah makin mengasuh amaknya. Alah iyo lah kata ibu. Kan iyo kan? Dulu ndak sekolah orang dulu tu. Uwais Al-Qarni kan ndak sekolah tu Pak. Tak sekolah dia. Tapi dia yang mengasuh emak. Orang kini nyonan sekolah. Inyonan PNS. Inyonan kepala iko, kepala hinyak. Bininya kan menerima piti banyak. Tapi yang mengasuh siapa? Yang amak tukang mengasuh dan ayah tukang ngantau. Ojek.
Makanya coba tengok. Maaf saya nih. Maaf. Apakah jadi kaya anak macam tu? Nggak juga kaya orang. Nggak juga kaya orang, Pak. Rata-rata anak macam itu selalu hidupnya macam-macam itu aja. Nggak lama kaya orang. Jadi apa kata sebagian ibu-ibu kepada hamba? Kalau ikhlas kami berdosa jo anak do Pak Ustaz. Lalu mau sampaikan ada orang kemalingan tarompa di masjid. Tu anyi ibu aji tu biarlah ambil terompa awak dia ikhlaskan saja. Maliong tu berdosa ndak? Berdosa jo. Rupanya ikhlasnya orang hilang terompa ndak mau berdosa kepada maliong. Ikhlasnya uang tua diperlakukan anak, kasar anaknya, melawan anaknya, tidak baik anaknya, tidak diperlakukan baik orang tuanya. Tapi orang tuanya ikhlas, tidak menghapus dosa anak-anaknya. Tapi di uang tua ko ibu ke anak sayang. Nyo kalau anak payah uang tua susah. Sakete di baik kode di anaknya, mak. Bapu cawo go mak. Den bakojo. Bini den bakojo juon. Siapa kan memegang paji go mak. Apanya maknya? Biarlah den pegang anak waang. Nyo amak ko dalam sejarah inyo siap susah asalkan anaknya bahagia. Tapi anak jadi baco deh. Uang lain dibayar EPT 1,5 juta sebulan kalau mau mengasuh anaknya. Kini anaknya tuh omak mengasuh sama ayah. Omaknya bagian asuh mengasuh, ayahnya bagian hantar menghantar. Omonyo mambai PT 1,5 juta tadi ke omak kau ya. Ke uang ni bayarnya Pak Ji ya. Ke omak ayah betongnya. Aduh tio anak dan sampai ke uwe sempili kepada omak ayah ke Pak. Memang sampai uwe sempili. Condo uginya kalau pitinya sampai ke omak. Mohon maaf, dia suruh dek uang, oleh tentu elok anak dulu dia. Omak ko mohon maaf, mulai piti belanja neniok ko nabi dek cucu. Sampai pulau piti kurban niniok ko dicilok dek cucu. Topik dulu ni lah. Kan. Aindak tetabai de anak ko 1,5 juta tadi pak sebulan do pak. Jangan kan 1,5 juta le bang. Mambu omak ko makan sesekali makan lomak pun payah. Melongo jualan ini kau seorang. Sakit amat bertanya aja nya sakit amat ni. Uang tu kalau geng-geng dia sakit. Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. Makanya anakku harus sampaikan ke nyoba. Ambo pak anak ambo bertiga pak. Tapi alhamdulillah ndak pernah do amak kandung ambo, ayah kandung ambo, mintu kandung ambo mengasuh ndak pernah. Bahkan ketika bangkit haji dua, ambo waktu itu masih berusia 34 tahun. Anak-anak masih ketek-ketek. Ambo tinggalkan. Ke siapa mau tinggalkan? Ndak ambo mau meninggalkan ke orang tua ambo. Lebih mau meninggalkan ke adik ambo daripada ke orang tua. Mengapa demikian? Jangan pona ama awakku susah di anak awak. Cukuplah dulu awak menyusahkan inyo. Ama awakku susah di awak, Pak. Ada yang batangi, ya kan, Pak? Ada yang menangi mengodang awak. Cik-cik awak ketika sakit, amak jona niso. Akhirnya ndak awak belo anak awak ke inyo.
Itu banyak bono ko jo nenek-nenek. Kadang-kadang ibu menengok nenek-nenek. Sebab apalah? Semangatnya nenek-nenek ya. Itulah kaji awak malam ko. Itulah kaji awak malam ko. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.